Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Tadi pagi kita lihat ada kesembuhan terjadi ya. Satu oma-oma yang tahun 80 kena tumor dan dioperasi, sejak itu penciumannya hilang. Ya, kemarin di ibadah Jumat Agung itu mengalami jamahan Tuhan sampai bisa bau balsem ya. Dokternya memberikan testimoni dari 4 kali tes itu, 1 samar-samar, 2 itu akurat, 1 itu dia bisa mencium pertama kali. Karena dari 30 tahun tidak pernah mencium bau. Bayangin ya, orang kalau tidak pernah mencium bau pasti nggak bisa merasakan kan, indera perasanya juga nggak akan berjalan. Tapi ibu-ibu itu mencium bau balsam ya. Dan kelihatan kalau orang tahu balsam itu berarti bukan jensi, pasti umurnya 50 tahun ke atas ya. Jadi yang suka koleksi minyak putih, balsam itu kan umurnya kan sudah umur semua ya. Ibu itu tadi bersaksi, dia minta didoakan, kakinya sakit, kakinya juga sakit karena usianya sudah cukup senior. Tapi ternyata yang Tuhan sembuhkan adalah pendengarannya. Ajaib ya, tadi dicoba sama menantunya tadi teriak. Biasanya kan kalau manggil mama mertuanya ini biar dengarkan diteriakin, "Oma!" gitu. Tadi diteriakin, dipraktekkan, diteriakin. Omanya langsung melet, Saudara. Kaget soalnya gitu ya. Jadi keluar lidahnya gitu ya. Dan itu nggak dibuat-buat. Saya juga baru pertama kali ketemu ibu itu tadi. Makanya kesaksian tadi itu powerful sekali, banyak orang dijamah Tuhan. Bahkan ada satu ibu-ibu lagi usia 78 tahun, dia ngalami jatuh tahun lalu, di ibadah tahun lalu Jumat Agung itu kakinya itu tersambung dengan cara yang ajaib. Tapi gak berani jalan sampai Jumat Agung kemarin, pertama kalinya dia berjalan. Dan yang paling luar biasanya lagi adalah ibu itu baru pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah mujizat terbesar yang ada ya. Di atas semua mujizat kesembuhan yang ada, meskipun itu penting, tapi ada yang lebih penting lagi, keselamatan jiwa kita ya. Haleluya. Coba munculkan khotbah saya apa aja hari ini. Coba munculkan. Saya khotbah 5 kali hari ini. Mulai tadi pagi saya bicara tentang kasihnya diberikan saat kita menjauh. Di saat semua orang menjauh, ya tadi saya mengupas dari orang sakit kusta. Orang sakit kusta itu kan sebuah kejijikan. Orang takut kalau ketemu orang sakit kusta. Bahkan orang sakit kusta di waktu itu, dia kalau dia punya label sakit kusta, dia harus teriak-teriak, sakit kusta, saya kusta, supaya apa? Supaya orang menjauh. Tapi luar biasa loh Tuhan itu. Tuhan itu, menurut Anda Tuhan itu berkuasa enggak? Kalau dia mengucapkan sesuatu, pasti ada kuasa enggak? Betul ya? Ketika lihat orang kusta itu, alih-alih Tuhan berdoa, jadilah sembuh. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Yang Tuhan lakukan adalah dia menjamah orang kusta ini. Tahu sebelum kesembuhan terjadi, yang pertama-tama yang dijamah Tuhan itu apa? Penerimaan. Karena orang kusta itu tertolak. Orang kusta tidak punya komunitas. Orang kusta sudah biasa sendirian. Tapi Tuhan datang menjamah dia. Dia tidak ngomong tentang dosanya. Dia tidak ngomong kenapa kamu kusta. Justru yang dia dijamah, seolah-olah berkata bahwa aku pun tidak menolakmu, kamu adalah keluargaku juga, kamu berhak terima kesembuhan. Anda dengarkan khotbah itu tadi pagi, itu banyak sekali kasih Tuhan dicurahkan di situ. Nah sebentar lagi saya akan bicara tentang kasih yang tidak layak diterima. Nanti saya akan jelaskan kenapa orang ini nggak layak terima kasih, karena dia nggak tahu juga arti kata terima kasih. Ya nanti kita akan belajar. Nanti umum 3, saya akan bicara tentang kasihnya tak pernah terlambat untuk menolong. Dan di ibadah 4 saya akan bicara diterima di saat dunia menolak. Dan terakhir, Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Saya nggak tertarik dengan orang yang dikatakan vonis tiba-tiba muncul, kamu pasti mati. Kadang orang kalau kena vonis itu membuat dia tambah terpuruk. Kadang kalau ada vonis penyakit, kamu tinggal 6 bulan lagi. Jangankan 6 bulan, 1 minggu kemudian kita dengar orangnya sudah berpulang. Kenapa? Justru vonis itu mempercepat orang itu untuk dia meninggal. Karena orang menerima keputusan itu dengan mentah-mentah aja. Tapi Tuhan itu selalu memberi kesempatan kedua. Ya, meskipun kabar buruk terjadi, mungkin orang berkata tentang penyakit. Saya ingat satu teman kita check up, dokternya bilang ada kabar buruk dan kabar bahagia. Mau mana duluan? Terus
si teman saya ngomong kabar bahagia dulu. Kabar bahagianya itu benjolan yang ada di dalam apa, ginjalnya atau apa, itu nggak berbahaya. Terus dia tanya, terus kabar buruknya apa dok? Dia kan was-was kabar buruknya. Kabar buruknya aku nggak bisa charge kamu lebih karena kamu nggak ada apa-apa. Aku rugi, dia parah. Kenapa ngomong gitu dok? Saya sudah kembang kempot. What is kembang kempot? Dak-dik-duk ser, bilang ada kabar buruk. Tapi saya mau kasih tahu kebenaran. Sekalipun kabar buruk ada di hidup kita, bisa enggak Anda lihat Tuhanku bisa memberikan kesempatan kedua. Amin. Selalu ada karya Tuhan lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Kalau Anda percaya Tuhan itu luar biasa, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yohanes 5 ayat pertama. Yohanes 5 ayat pertama dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kolam itu sampai sekarang masih ada loh Bapak Ibu Saudara. Saya sudah beberapa kali melihat kolam itu. Kolam itu di dekat Gerbang Indah, dekat rumah masa kecilnya si Maria, mama dari Tuhan Yesus. Kolamnya masih ada sampai sekarang. Kita melihatnya dari atas ketinggian, kan namanya orang bangunan itu kan 2000 tahun lebih yang lalu. Jadi bangunan dibangun di atas bangunan, di atas bangunan. Jadi kita melihatnya itu di sejarah waktu itu 2000 tahun lebih yang lalu ada kolamnya sampai sekarang masih ada. Nah, dalam konteks di waktu itu, orang-orang itu kalau dia pertama kali masuk di dalam kolam itu, dia akan mengalami kesembuhan, apapun penyakitnya. Jadi waktu itu terjadi revival di tengah-tengah orang Yahudi di waktu itu. Karena kolam itu bukan gempa bumi, tapi ada malaikat yang menggoncang-goncang di situ. Dan pastinya ada Tuhan di dalamnya. Ayat 4 perhatikan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, perhatikan ya, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Siapa cepat, dia yang dapat mujizat. Jadi sistemnya siapa yang paling antusias. Ya, menurut Anda siapa yang cepat dapat kesembuhan? Ada yang bilang, orang buta Pak, kenapa orang buta? Ya karena orang buta bisa lari Pak, masih ada kaki. Tapi kan spekulasi orang buta, pas dia lari, ya kalau dia orang nomor 1, pasti ada ketakutan. Jangan-jangan nanti aku nomor 3. Jadi orang buta bukan prioritas mungkin seolah-olah kayak gitu. Siapa yang lebih cepat? Yang pasti yang sakitnya yang gak berhubungan dengan dia masih bisa lari, tapi juga bisa melihat. Kan itu hanya bicara tentang kolam yang goyang, hanya fokusnya pada kolam goyang langsung dimasukin gini kan. Dia pertama kali yang bisa masuk. Nah tapi di sini ada orang lumpuh. Lah paling susah itu adalah orang lumpuh. Kenapa? Karena dia perlu ditolong sama orang lain, bukan? Betul ya? Orang lumpuh kan butuh ditolong. Orang lumpuh yang dia sakit, dia nggak bisa membawa dirinya sendiri untuk mengalami kesembuhan. Tapi puji Tuhan, ada 4 orang temannya yang datang, tolong dia, angkat dia. Kenapa perlu 4 orang? Pernah tanya enggak kenapa perlu 4 orang? Tidak dikatakan berapa kilo tubuhnya. Tapi yang pasti saya tahu pasti ini enggak ringan juga. Kalau ringan mungkin mesti bisa digendong gini. Ini berat. Makanya butuh 4 orang untuk menggendongnya. Tapi saya enggak ngomong tentang weight dia, tentang berat badan seseorang enggak. Tapi pada intinya dia bisa mengalami kesembuhan itu karena ada orang yang menolong. Tapi dalam case ini, coba kita lihat ayat 4, ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun, katakan 38 tahun. Lamanya sakit. Jadi dia sudah menderita penyakit ini 38 tahun, cukup lama. Ayat 6 perhatikan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, perhatikan, coba ulangi kata-kata saya, karena ia tahu. Jadi rupanya mata Tuhan itu memang menjelajah ke seluruh bumi. Jangan bilang Tuhan apa tahu ya masalahku? Tahulah.
Tuhan itu bukan kengangguran untuk lihat masalah kita. Tapi karena peduli hatinya, makanya Tuhan itu bisa melihat itu. Ya, perhatikan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, ada satu ayat yang saya lupa bacakan di awal, Matius 14 ayat 14, saya mau coba munculkan dulu ayat ini, supaya Anda tahu ada gambaran apa tentang khotbah saya sepanjang hari ini. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka perhatikan garis bawah kata-kata ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Garis bawah kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan itu adalah sifat dasar Tuhan. Apa belas kasihan? Belas kasihan itu bicara tentang hati yang peka terhadap penderitaan orang lain dan tergerak untuk menolong. Makanya sampai ada satu ayat firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Aneh. Kenapa kita disebut berbahagia orang yang berduka cita? Karena waktu kita duka cita, tetap ada penghiburan, ada Allah yang menghibur di situ. Bisa paham enggak? Sifat dasar Tuhan itu adalah punya belas kasihan. Perhatikan ya, belas kasihan adalah kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Makanya ketika Yesus lihat orang sakit itu, kenapa Yesus perlu datang ke orang sakit itu? Dan hari itu mata Tuhan tertuju kepada satu orang yang lumpuh 38 tahun. Dan dia tahu, ayat itu berkata begini, karena Tuhan melihat dia sudah lama menderita penyakit itu. Tuhan datang di orang itu. Why? Menurut saya cuma satu. Ya karena Tuhan punya besar kasih setia, dia punya belas kasihan kepada orang lumpuh ini. Ya, meskipun nanti kita akan belajar orang lumpuh ini tidak layak untuk dikasihani sebetulnya. Ya, kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Coba kita lihat ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini orang lumpuh, tidak request apa-apa di waktu itu, tapi Tuhan datang khusus untuk ketemu orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang sakit itu, mau Tuhan. Betul ya? Ngomong apa orang sakit itu, orang lumpuh itu? Jawab orang sakit itu kepadanya, apa? Tuhan, aku mau. Hah? Anda baca enggak ayatnya? Apa jawaban orang lumpuh itu? Tuhan, aku mau. Hah? Anda ya, ini pertanyaannya enggak dijawab dengan nyambung ya. Ibarat orang tepuk tangan tuh begini. Enggak paham ya? Ini lawakan bapak-bapak ya. Kan harusnya kan gini, tapi enggak nyambung. Ditanya apa, jawabnya apa. Tapi kadang inilah gambaran orang dunia, ya sibuk lihat kesalahan orang lain, yang dia lupa adalah perkataan Tuhan penting dalam hidupnya. Marta, Maria sama-sama ketemu Tuhan, yang pada akhirnya yang menjamah hati Tuhan itu bukan yang pintar pengetahuan kayak Marta. Hanya satu kalimat sama yang diucapkan, kalau engkau ada di sini pasti saudaraku akan mati. Hati Tuhan masgul, hati Tuhan terjamah. Karena Tuhan tidak cari orang berpengetahuan. Orang berpengetahuan pada akhirnya juga ternyata apa yang menjadi pengetahuanmu belum tentu apa yang Tuhan mau di situ. Ketika dia berkata, aku percaya engkau akan membangkitkan orang mati, ya aku percaya. Tapi pada akhirnya ketika Tuhan bertemu dengan Lazarus ya, bukan Sakius ya, ketemu dengan Lazarus, dia mau berdoa buat Lazarus bangkit. Marta yang teriak paling keras dan berkata, dia sudah berbau Tuhan. Katanya percaya, tapi ternyata percaya apa yang ada di dalam pikirannya nggak sama dengan apa yang ada di hati Tuhan. Makanya kalau datang ke rumah Tuhan perlu mendengar, jangan sibuk berpikir. Pernah ngobrol sama orang, kita ngomong apa dia sudah jawab, bahkan kita belum selesai ngomong dia sudah ngomong. Berarti dia tidak punya kesempatan untuk mendengar. Makanya betul kata firman Tuhan di kitab Pengkhotbah, datang ke rumah Tuhan lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban. Orang itu lebih suka ngomong sesuatu sama Tuhan. Kenapa enggak kita sediakan telinga untuk mendengar sama Tuhan? Karena kadang-kadang perkataan Tuhan itu, waktu kita dengarkan dengan baik-baik, itu mengubah kita, saudara. Katakan amin. Nah, di sini dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh?
Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi bukan jawaban yang diberikan, justru keluhan yang diberitakan. Dan ditambah untuk menyalahkan orang lain. Ya saya percaya di sini nggak ada yang begini. Semua kita baik-baik semua. Kita tidak suka menyalahkan orang lain. Ya, kita tuh kalau mau menyalahkan tuh menyalahkan diri sendiri. Di sini nggak ada itu. Semua baik-baik. Coba bilang, kamu baik kan? Semua baik-baik. Tapi tanpa kita bisa sangkali, banyak loh orang kayak begini. Sudah terpuruk, jatuh banyak hal di hidupnya. Ketika ditanya orang itu lebih suka defense, membela dirinya. Dan pembelaan diri yang paling gampang itu adalah menyalahkan orang lain atas situasi yang ada. Buru-buru untuk dia koreksi pribadinya, kenapa aku mengalami ini. Kenapa, bayangin ya, 38 tahun, saya nggak tahu sejak kapan kolam Bethesda itu digoncang-goncang sama malaikat. Kalau kolam Bethesda itu digoncangnya sudah 20 tahun aja. Dia mungkin sudah ada di situ selama 20 tahun. Kenapa nggak ada satu orang pun yang menolong dia? Kalau Anda lihat ada orang saya mengalami masalah, terus kita tanya, kok bisa ini? Iya memang salahku, aku yang bersalah. Orang empati. Tapi kalau Anda tanya sama orang, kenapa kamu mengalami masalah? Iya, gara-gara kamu. Apalagi nyalain yang mendoakan. Yang doakan pun jadi apa? Tetap mendoakan. Loh, aminnya cuma satu orang. Iya Pak, kalau judus begini nih saya marah Pak, saya sama marah kayak Bapak juga. Saya jengkel sama orang kayak begitu. Kadang kita malas doakan orang kayak begini ya, menolong orang kayak gini nih, aduh. Tanpa kita bisa sangkal, banyak memang orang begini. Tapi yang luar biasanya Tuhan tidak balas pertanyaan, tidak ngomong gini. Dia tidak tanya gini, kenapa kamu nyalakan orang lain? Tuhan tidak ngulangi pertanyaan yang sama, apa kamu mau sembuh? Enggak loh. Lihat kata Yesus kepadanya ayat 8, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tuhan tidak bahas kelemahan orang itu. Justru Tuhan tetap agendanya sama, aku tetap mau engkau sembuh. Ayat 9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya, lihat, langsung sembuh dan berjalan. Terus orang itu sebelum dia pergi dari Tuhan ngomong apa? Orang itu ngomong apa? Tidak ngomong apa-apa. Ngomong apa orang itu? Kalau Anda ditolong seseorang itu apa sih yang harus Anda ucapkan sih? Arigato gozaimasu. Betul ya? Xie orang Chinese bilang. Kamsia itu bahasa apa? Hokkien. Kamsia, ban kamsia. Kenapa kok ban? Ban kan cuma 10.000 ya. Harusnya kan ngomong tio kamsia, jutaan kamsia. Harusnya kan thank you so much sarange gitu ya. Atau apapun. Terima kasih banyak, matur suwun. Ada kata terima kasih di situ. Ada kata terima kasih di sana. Ini orang tidak layak dikasih, sebetulnya nggak layak dikasih. Tapi herannya, Tuhan tetap datang buat orang itu. Saya kalau merenungkan ayat ini tuh Tuhan kok baik. Makanya kita tuh tidak cuma tahu kebenaran ya, kita tuh juga harus hidup dalam kebenaran. Tuhan berkata kalau kamu mau ikut aku, ikut Tuhan itu tidak gampang, harus sangkal diri, pikul salib. Tapi kalau kamu ikut aku, berarti apa? Mengikuti teladan Tuhan juga di dalamnya. Untuk orang jenis begini, gak dipatahkan langsung sama Tuhan. Biarin. Memang orang itu, orang Surabaya bilang mencekno, suwangat mencekno, pol, notok, jedok, ndono bandingan nih gitu ya. Itu bahasa Jawa keluar semua. Itu orang sudah, pokoknya sudah paling ini orang nggak perlu ditolong, sudah biarkan. Enggak. Tuhan itu tetap besar kasih setianya. Makanya dikatakan kalau hujan pun tidak cuma diberikan kepada orang yang baik, kepada orang yang tidak baik pun diberikan hujan. Tuhan itu adil.
Kepada orang yang buruk pun aja dikasih kemarau, kepada orang yang jahat pun juga dikasih kemarau. Tuhan itu adil, karena sifat dasarnya adalah kasih. Sebab begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang binasa, yang seharusnya binasa, beroleh hidup yang kekal. Yang gak bisa disangkal Tuhan itu adalah Dia punya kasih kepada manusia. Jadi kalau Anda datang di tempat ini, Anda merasa Anda tidak ada satu orang pun peduli, no, Tuhan sayang sama Anda. Mau seburuk apapun Anda datang hari ini, Tuhan akan buang Anda. Justru bulu yang terkulai, tadi yang saya katakan tadi pagi, kalau kita lihat bulu yang terkulai apa? Bulu yang terkulai patahin aja sekalian, buang, jelek-jelekin ini bulunya. Tapi untuk bulu yang terkulai, Tuhan tidak patahkan loh, disambung lagi sama Tuhan. Itu loh Tuhan kita. Dan kalau Anda tahu bahwa Tuhan itu baik, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Orang ini nggak tahu terima kasih, dan tidak ada ucapan terima kasih. Lihat ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi, kan dia disembuhkan di hari Sabat, dikatakan ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Makanya kalau ada orang bilang, kalau lihat orang itu lihatlah biaknya. Ini orang dunia pengalaman. Lihatlah karakternya. Ada ayat juga di Alkitab, dapatkah macan tutul ya? Iya, itu ayatnya ngomong macan tutul ya. Dapatkah macan tutul mengubah belangnya, mengubah tutul-tutulnya? Nggak bisa. Karakter seseorang itu mencerminkan kehidupan orang itu. Ini orang sudah ditolong sama Tuhan, masih bisa-bisanya memang sudah jadi karakternya salahkan orang lain terus. Yang nyembuhkan pun disalahkan. Bukan aku yang bersalah, itu loh yang buat aku. Dia kok enggak lihat, dia disembuhkan sama Tuhan. Saya berdoa enggak ada orang itu di sini. Tapi kalau ada pun berubahlah, karena Tuhan sayang sama kita. Ada orang itu suka memang menyalahkan orang lain. Yang ditolong pun bisa disalahkan juga. Anda bisa dapat sesuatu enggak? Anda gergeten enggak sama orang ini? Bilang, gak usah gergeten, Tuhanmu tuh lo sayang juga sama orang kayak begitu. Kadang kita segergetan sama orang ini. What is gergeten sih? What is gergeten? Mungkin ini banyak orang dari Pontianak gak ngerti kata gergeten. Jengkel, marah sama orang ini, gak sabar sama orang ini. Ya, sabar itu sulit. Mungkin di Tabanan saya juga dengar di Nusa Dua tadi jawab subur, enggak, sulit. Tapi Tuhan lo tetap datang buat orang ini. Lihat, Tuhan itu kalau lihat kita itu yang dilihat adalah jiwa kita, pribadinya kita. Tuhan tidak pernah beda-bedakan orang. Makanya bersyukur kalau ada orang bisa kenal Tuhan, percaya sama Tuhan. Karena keselamatan itu buat semua orang. Tapi untuk meresponi panggilan Tuhan itu butuh hati kita yang terbuka untuk berkata, Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau jadi ciptaan yang baru. Tuhan, aku mau mengampuni. Itu keputusan kita. Tapi kalau Anda lihat kasih Tuhan, Dia tidak pernah membedakan orang. Dia tetap sayang, gak ada tapinya. Mengasihi. Aku mengasihi, aku mau mati di kayu salib. Kalau kamu ya ada tapinya. Kalau kamu bertobat dulu, enggak. Bahkan di for the last kematiannya, semua murid meninggalkan Dia. Orang-orang yang berkata, aku tidak akan menyangkalmu, disangkal juga. Apakah Yesus berhenti? Dia tidak jadi mati di kayu salib. Dia tetap mati di kayu salib, saudara. Karena kasihnya itu nggak bisa dibatasi oleh apapun. Makanya bersyukur kita bisa kenal Tuhan seperti ini. Kita bisa bersyukur kita punya Tuhan seperti Tuhan yang kita punya hari ini. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan saya bangga dengan Tuhan saya, Yesus. Anda bangga enggak? Ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah.
Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ternyata yang buat dia sakit itu dosanya. Ingat orang lumpuh yang ketemu Tuhan di hari Sabat juga, ini di kisah yang lain. Pertama-tama yang Tuhan ucapkan bukan penyakitmu sembuh, ayo lumpuh berjalan, enggak. Tapi Tuhan berkata dosamu diampuni. Karena paling penting berkat terbesar itu pada akhirnya bukan tentang mujizat secara fisiknya. Buat apa kita punya semua yang ada di dunia? Buat apa kita punya kesembuhan? Tapi kalau kita tetap menyangkal Tuhan, tidak ada artinya. Toh pada akhirnya orang pasti mati juga, nggak ada orang yang hidup abadi. Yang paling penting adalah keselamatan jiwa. Itu orang kan sudah cari Yesus tidak ketemu. Betul ya? Cari, banyak orang nggak ketemu. Menurut Anda, dia yang ketemu Yesus atau Yesus yang ketemu dia? Ayo, yang A, dia yang ketemu Yesus atau Yesus yang ketemu dia? Yang B, yang A angkat tangan. Dia ketemu Yesus, ada 2 orang. Yang Yesus ketemu dia? Oke, yang angkat tangan dua-dua. Kok susah sih? Yesus yang ketemu dia. Kok tahu? Karena Yesus yang ngomong pertama kali. Langsung Tuhan ngomong, jangan berbuat dosa lagi ya. Menurut Anda ini marah enggak Tuhan? Enggak loh. Kalau dia sudah marah dari awal, dia enggak kesembuhkan. Apa Tuhan enggak tahu ini orang bonceng nopol, lotok, enggak tahu terima kasih? Apa Tuhan enggak tahu orang ini? Saya tahu Tuhan pasti tahu itu. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan lagi. Siapa tahu dia bisa berubah. Makanya kalau kita dalam teguran itu kadang-kadang enggak ngomong lembut-lembut, enggak nina bubukkan ketika Anda berdosa, enggak apa-apa teruskan, enggak apa-apa teruskan. Enggak. Kadang-kadang ada yang teriak, stop, berhenti, jangan dosa lagi. Jangan bilang, wah aku dimarahin. Enggak. Jangan-jangan itu kata-kata baik buat hidup untuk kamu bertobat, berubah. Kadang orang itu selalu lihat balok di mata orang lain. Balok ya di mata orang lain, betul ya? Ya kan balok kan gede, baru kelihatan di orang lain. Tapi ayahnya enggak ngomong gitu. Orang itu lebih suka lihat selumbar di mata orang lain, balok di mata sendiri enggak kelihatan. Lebih suka nyalakan orang lain terus segala macam. Kadang-kadang ada satu firman yang menegur kita, bukan karena dia enggak sayang. Dia sayang. Ngapain Yesus meresikukan ketemu dia lagi, ini orang enggak berubah. Tuhan masih kasih kesempatan lagi buat orang ini. Makanya Tuhan berkata apa? Jangan berbuat dosa lagi ya, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kan dia kan salahkan Tuhan Yesus di waktu itu. Orang Yahudi itu ambisi mencari kesalahan Tuhan Yesus dan menyembuhkan orang di Sabat itu, di hari Sabat itu adalah peluang untuk menyalahkan Yesus. Ada alasan untuk ini loh, Yesus ini nggak benar ini menyembuhkan orang di hari Sabat. Langsung dia bisa punya vonis orang Yahudi, karena orang Yahudi pada dasarnya nggak suka sama Yesus, ahli-ahli Taurat. Dan dia cari kesalahan di lain, enggak ada. Yesus dicobai tapi dia enggak berdosa. Cari dosa enggak ada di Yesus. Cari apapun enggak ada yang bisa menyalahkan, kecuali satu. Karena dia punya kasih kepada orang yang sakit. Meskipun itu hari Sabat, yang menurut tradisi di zaman itu enggak boleh menyembuhkan orang. Anda tahu, kalau ke Israel naik lift di hari Sabat, itu enggak boleh tekan tombol. Kalau tekan tombol itu Anda sudah bekerja, bayangin. Jadi kita naik lift Sabat itu paling nggak menyenangkan. Liftnya itu buka, nanti lantai 1 buka, tutup. Padahal nggak ada orang, nanti lantai 2 buka, tutup lagi. Liftnya justru bekerja, kita yang nggak boleh bekerja. Saking gitunya loh orang itu. Tapi karena kasih, sebab begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Lihat hari Sabat pun bukan Tuhan menentang peraturan yang ada. Tuhan menggenapi di atas setiap hukum manusia, tetap ada kasih Tuhan yang lebih besar. Kalau manusia masih kembali kepada hukum itu, kalau Tuhan kembali kepada hukum yang dulu di perjanjian lama, tidak selamat semua kita hari ini saudara. Tapi di atas semua hukum itu, makanya ada satu masa di Alkitab kita nama masa Salinger, 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Karena Tuhan itu sudah nggak kurang apa-apa, coba kurang apa manusia itu. Dibawa, dia teriak-teriak, minta, nangis-nangis, Tuhan berikan bawa kami ke tanah perjanjian, keluarkan kami dari perbudakan. Dia nangis-nangis, nanti tangisan yang sama yang terjadi.
Tangkisannya, kenapa engkau bawa kami ke padang gurun? Lebih baik kami makan bawang peri lagi di Mesir. Orang tidak tahu terima kasih. Tuhan tidak kurang-kurang untuk menolong mereka, memberikan tanda. Orang menyembah patung, patungnya sama Tuhan dipatahkan. Tidak kurang-kurang Tuhan untuk ngomong kebenaran buat orang percaya. Apakah orang percaya bisa kembali kepada Tuhan? Belum tentu. Makanya ada masa silent year, Tuhan tidak ngomong sesuatu di hidup kita. Itu kalau sampai kita punya orang tua terus tidak ngomong sama kita, itu menakutkan saudara. Tidak ngomong, tutup mulut, 400 tahun. Sampai 400 tahun kemudian dikirim Yesus. Lebih besar daripada hukum yang ada di dunia. Dia kasih anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita semua. Itu karena kasihnya besar buat hidup kita. Saya berdoa Anda bisa paham apa yang saya maksud ini. Tuhan sayang sama manusia. Tuhan datang resikokan ke orang ini. Jangan berbuat dosa lagi ya. Jangan sampai dosamu lebih memperburuk. Saya tidak tahu hasil akhir orang ini seperti apa. Apakah dia menjadi lumpuh kembali, saya juga nggak tahu. Itu kembali kepada keputusannya dia. Dia sudah diampuni dosanya. Dia mengalami kesembuhan itu juga diampuni dosa. Karena Tuhan sudah sampai berkata jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah tak ampuni meskipun tidak terucap. Tapi aku loh berkenan sama kamu. Kan dosa diampuni itu apa sih artinya? Bahwa Tuhan berkenan sama kita. Yang seharusnya kita dapat hukuman, gak jadi dapat hukuman. Karena Tuhan sayang sama kita. Tapi apa yang terjadi? Ayat 15 dikatakan, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, perhatikan, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Apa yang kita bisa pelajari dengan singkat? Yang pertama, keluarkan poin saya. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, belas kasih Tuhan itu tidak pernah memandang siapa kita. Ya, besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata. Yohanes 5 ayat 6, Tuhan datang ke orang ini orang yang gak layak dapat kasih Tuhan sebetulnya. Alih-alih Tuhan berkata, anakku kenapa kamu begini terus? Kan Tuhan kan tahu siapa dia sebetulnya. Nggak usah bertanya pun Tuhan tahu. Sama ketika Tuhan ketemu sama orang yang menimba air di sumur, dia sembunyi-sembunyi karena dia takut tentang statusnya, karena dia punya hubungan sekarang itu bukan hubungan resmi, tidak sah. Dia punya hubungan itu, maaf saya katakan kumpul kebo tanpa status. Tuhan tanya sama dia, panggil suamimu. Dia berkata, aku tidak punya suami. Terus Tuhan ngomong apa? Tepat katamu. Ya, makanya saya selalu bercanda. Untungnya wanita tidak berkata, kenapa tadi tanya Tuhan? Gak selesai ayatnya, panjang membahas yang gak penting. Dia ketika panggil suamimu, dia berkata, aku tidak punya suami. Yesus berkata, tepat. Dan bahkan Tuhan berkata gini, kamu sudah punya 5 suami. Yang sekarang ada padamu, bukan suamimu. Tapi Tuhan datang di situ bukan cuma orek-orek masalahnya, dia enggak. Pada akhirnya dia pulihkan wanita ini dari orang pezina, takut ketemu orang, tiba-tiba dia menjadi saksi bagi Tuhan. Tuhan kalau mengasihi kita, dia tidak memandang rupa saudara. Harusnya dia bisa datang kepada orang ini, anakku bertobatlah, jangan suka menyalahkan orang lain anakku, berhenti mulutmu untuk nyalain orang lain, berhenti ya. Mau sembuh nggak? Berhenti ya? Enggak loh, Tuhan nggak ngomong gitu. Tuhan ngomong apa sama orang ini? Maukah engkau sembuh? Tapi orang itu justru, sorry saya mau katakan, dia tidak berkata, ya Tuhan sembuhkan aku, enggak. Justru dia mulai berkata, enggak ada yang menolong aku. Mungkin ya karena karakternya dia. Mungkin dulu ada orang mau tolongi dia, ayo tangkat dia, tangkat. Nggak usah, bahaya. Kalau dulu, terus dimarah-marahin, kamu ini. Nggak usah. Orang yang mau nolong pertama kali jadi jengkel. Pernah dengar cerita ada orang suka ngeprank orang? Ada orang teriak-teriak, tolong, ada macan. Orang-orang lari dari penduduk itu, lihat. Terus dia berkata, aku bohong. Jengkel orang, kamu ini. Terus dia
pergi orang penduduk itu. Besoknya teriak-teriak lagi dia, tolong, tolong. Orang berpikir, wah ini sungguhan ini. Lari lagi penduduk itu, ketemu dia. Tiba-tiba dia berkata, tak tipu lagi. Ketiga kali dia teriak-teriak, tolong, tolong. Memang ada macan sungguhan. Penduduk berkata, paling kita di-prank, paling kita nanti yang dimarahin, paling nanti kita yang diomong-omongin. Akhirnya gak ada yang nolong, matilah dia dimakan macan. Mungkin menurut saya 38 tahun sampai dicatat dia ada di situ lama sekali. Mungkin karena karakternya yang buruk. Tapi Tuhan tetap tolong dia. Tuhan tetap sayang dia. Tuhan tetap menyembuhkan dia. Gak habis pikir saya dengan Tuhan yang kita punya. Gak habis pikir Yesus itu amat sangat baik. Coba lihat ayat 5 tuh. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu tentang dosanya, ia tahu tentang tabiat buruknya, tapi yang ia tahu, yang dilihat sama Tuhan di waktu itu bukan dosanya. Dia sudah lama di situ, gak ada yang nolong. Hati Tuhan itu tadi yang saya katakan, tergeraklah oleh belas kasihan. Itu sifatnya Tuhan. Kadang ada orang berkata, Tuhan, apakah engkau punya belas kasihan terhadapku? Yes! Saya yakin Tuhan itu punya belas kasihan buat kita. Siapapun Anda yang hadir. Tuhan sayang saya, Tuhan sayang Anda juga. Tuhan sayang semua orang. Amin. Siapa yang harus GR sama Tuhan itu? Tuhan sayang aku. Meskipun tadi itu aku mencekno. Tuhan sayang. Saya kan kadang-kadang gak habis pikir, Tuhan hatimu luar biasa. Lihat orang yang tertekan, lihat orang yang tertolak, lihat orang yang tertinggal. Tuhan selalu melihat orang itu disayang sama Tuhan. Amin. Siapa yang percaya Tuhan itu baik, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, perhatikan, kita ditolong bahkan di saat hati kita belum benar. Lihat jawaban orang itu berkata apa? Tidak ada orang yang menolong aku. Dia tidak menjawab dengan iman. Justru orang ini punya mental korban. Aku tidak salah, orang lain yang salah, kan mental korban. Ya, berhenti ya. Kalau kita bisa mirip-mirip similar dengan orang ini, kita harus hati-hati. Jangan suka nyalakan orang lain, itu berhenti. Jemaat GMS harus tangkap firman Tuhan ini. Tidak boleh nyalakan orang lain. Ya gara-gara suamiku, gara-gara istriku, tidak pernah ketemu. Tidak bisa, berhenti untuk ngomong itu. Ini orang, dia belum benar, tapi Tuhan datang di situ. Banyak alasan, tapi Yesus tetap menjamah dia. Kenapa? Karena ini perhatikan kata-kata ini. Karena kasih Tuhan tidak menunggu kita berubah untuk datang kepada kita. Dia tidak lihat kita berubah dulu. Dia berikan dirinya dulu. Aku memberikan hidupku dulu. Puji Tuhan. Kalau bahasa orang dunia, syukur-syukur kalau dia bisa kembali. Tapi Tuhan itu selalu memberikan hidupnya lebih dulu. Dia tidak tunggu kita berubah dulu. Tapi Tuhan menjamah kita lebih dulu. Makanya di dalam Roma 5:8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Bahkan saat kita berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Katakan amin. Yang ketiga, perhatikan, cara Tuhan menolong, nggak ada ya. Ini. Cara Tuhan menolong tidak selalu sama dengan apa yang kita pikirkan. Orang itu fokus pada masuk kolam. Orang itu fokus pada ada yang menolong dia masuk kolam. Yang dia nggak lihat, ada Tuhan di hidupnya. Makanya kadang-kadang datangnya dari mana pertolonganku. Tuhan bisa melakukan segala cara dalam hidup kita, saudara. Berhenti jadi sutradara bagi hidupmu. Harusnya Tuhan begini ya, begini. Banyak orang kecewa gara-gara dia jadi sutradara atas hidupnya. Akhirnya nggak lihat pertolongan. Kok begini Tuhan? Kok nggak sesuai dengan apa yang kugambarkan? Kan Anda manusia juga. Orang itu fokusnya hanya kepada kolam yang bergoncang. Fokusnya kepada orang yang bisa menolong dia untuk dicemplungkan. Kok bahasa Jawa keluar semua ya? Dimasukkan di dalam kolam. Fokusnya pada manusia yang dia nggak lihat. Ada Tuhan di situ.
Tuhan tanya sama dia, maukah engkau sembuh? Tidak dijawab sama dia. Jawabannya, tidak, berkata, aku mau sembuh, enggak. Dia salahkan orang lain. Tapi Tuhan berkata, bangkit dan berjalanlah. Aneh ya. Lihat orang lumpuh, sudah enggak jalan 38 tahun, enggak gampang untuk pertama kali itu berjalan. Tapi Tuhan itu bisa menjawab dengan cara yang tak terduga. Amin. Kasih Tuhan itu tidak terbatas dengan cara berpikir kita. Kadang yang membuat kita nggak bisa lihat mujizat itu, karena kita pakai logika kita yang bermain. Pertolongan Tuhan itu harusnya begini-begini. Saya pernah dengar satu kisah satu ibu-ibu yang dia itu harus membayar utang. Dan dia nggak bisa selesaikan utang itu. Sudah janji di tanggal itu dia nggak bisa selesaikan. Sementara pekerjaannya cuma salon rambut. Berapa sih dapatnya salon rambut? Tiba-tiba dia sudah tahu pagi itu dia ngomong sama asistennya, aku tak tidur ya, pusing aku. Tiba-tiba dia keluar siang-siang terbangun gara-gara ada orang telepon, bukan telepon, bel di rumahnya, bel pintu di rumahnya. Tiba-tiba orang itu berjas, tiba-tiba tanya, ini mobilnya dijual ya? Coba bayangin, orang jual beli mobil itu nggak gampang. Ini mobilnya dijual ya? Dia sendiri lupa iklankan mobil itu. Lah dia janji sama orang itu jam 1 siang dia harus bayar hutang. Dan jam 1 atau jam 4 sore ya. Pokoknya itu. Dia lupa ada mobilnya. Karena dia mikirnya nih siapa tiba-tiba kalau dia lihat rekening, pingin rekening yang menggelembung gitu kan. Tiba-tiba ada orang berkata aku malaikat penolongmu kan gitu. Enggak ada. Dia sudah berusaha, dia pikirnya aku akan nanti mungkin 1 bulan itu revival terjadi. Potong rambut sampai 24 jam. Kan dia kan salon. Nggak lucu ya, ya sudah. Dia potong rambut. Kan bayangannya gitu, berkati tanganku Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak menolong di area itu. Salonnya tetap sepi di hari itu. Tiba-tiba ada orang pakai jas, 4 orang. Bawa koper. Dia tanya, ini mobilnya dijual ya? Oh iya, Bapak tahu dari mana? Ya, saya tahu ada iklan. Saya bilang, saya boleh beli nggak dengan cash? Kan takut, penipuan. Mana ada orang beli mobil dengan cash? Transfer. Zaman sudah modern kok, pakai cash. Dia bilang cash, ibu itu bingung, ini jangan-jangan aku dirampok ini. Masih pikirannya masih aneh-aneh. Saya bilang, tapi tidak habis akal. Dia berkata, ayo kita ke bank aja Pak, kalau memang Bapak kasih uang cash kita ke bank. Pergi ke bank, uang cash sejumlah persis dengan uang mobil itu saudara, bayangin. Masuklah ke bank itu. Apa yang terjadi? Dia bisa bayar utangnya tepat pada waktunya, sesuai jatuh tempo itu. Pertolongan Tuhan itu gak bisa pakai logika kita. Kalau Anda sakit hari ini, Anda tanya gimana caranya menyambung tulang, gimana caranya mengoperasi benjolan saya, gimana caranya aku bisa yang buta bisa melihat seketika. Anda gak akan ketemu jawaban. Karena bagi Tuhan itu dia bisa melakukan segala macam cara. Bayangin, 38 tahun gak pernah berjalan, terus tiba-tiba Tuhan berkata, angkat tilangmu, berjalanlah. Itu permintaan yang sulit saudara. Harusnya pelan-pelan ya, nanti proses bertumbuh secara logika. Tapi Tuhan daripada dia ngomong gitu langsung dia berkata, angkat tilangmu, berjalanlah. Ini orang gak punya iman sebetulnya. Sudah gak punya iman, menyalahkan orang lain. Ini double combo. Tapi Tuhan berkata, angkat tilangmu, berjalanlah. Kok ya nurut hari itu, dia bisa berjalan. Mungkin gak cuma jalan, dia angkat tilamnya, kasurnya dibawa sama dia. Dia jalan jadinya. Kok bisa? Ya itulah Tuhan kita. Karya Tuhan itu melebihi daripada logika kita saudara. Berhenti main logika-logika sama Tuhan. Berhenti, otakmu kecil sekali kok mau berdebat sama Tuhan. Caranya. Kadang-kadang dalam hidup ini cuma butuh satu. I believe. Gue percaya apa? I believe in miracle. Ya seperti bunga bakung yang gak ada air, gak ada hujan. Kok bisa tetap bertumbuh? Tuhan itu bisa melakukan segala cara saudara. Katakan amin. Anda yang percaya Tuhan itu hebat, kasih tepuk tangan. Jangan batasi. 4 dengan cepat. 4. Perhatikan. Kasih Tuhan tidak saja menyembuhkan, tetapi mengingatkan juga untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan bisa aja pergi. Ini orang nggak tahu terima kasih, sudah nggak ada terima kasihnya. Salahkan aku juga yang menolong. Terus Tuhan tahu resiko ini kalau ketemu dia lagi, jangan-jangan dia akan melaporkan aku. Tapi Tuhan masih tetap karena kasih yang besar itu, dia tetap datang kepada orang itu pada akhirnya. Hanya untuk satu kalimat ingatkan tentang dosanya. Jangan dosa lagi ya.
Kalau boleh saya tambah-tambah itu, please jangan ya. Aku datang ke sini nih bukan karena aku enggak sayang loh, aku sayang kamu. Kelima, munculkan kelima. Kesembuhan itu mutlak pemberian Tuhan. Tetapi perubahan untuk hidup dalam kebenaran bergantung pada keputusan kita. Ironisnya orang ini enggak bertobat, masih ngomong tentang Yesus. Itu loh orangnya. Yesus jadi teraniaya di waktu itu. Wow. Saya berdoa nggak ada orang itu di sini. Tapi kalau kita kebiasaannya suka salahkan orang lain, mulai berhenti untuk ngomong, Tuhan ampuni aku mau mengalami jamahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri.